Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan sinus. Dalam hal ini, yang kita bahas adalah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dalam ukuran radian atau dalam pi. Kita ketahui bahwa persamaan sinus itu bentuknya seperti ini. Jika sin X itu sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Atau X sama dengan pi kurang alfa ditambah K kali 2pi. Diingat baik-baik rumusnya ini atau persamaan sinus, di mana K adalah bilangan bulat. Kita mulai dengan soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x kurang 1/3pi sama dengan 1/2 dalam interval 0 sampai 2pi. Kita bahas. Sin 2x kurang 1/3pi sama dengan 1/2. 1/2 ini kita ganti menjadi sin 30 atau sin 1/6pi. Kita gunakan saja yang di kuadran pertama. Sehingga menjadi 2x kurang 1/3pi sama dengan 1/6pi ditambah K kali 2pi. Atau 2x kurang 1/3pi sama dengan pi kurang 1/6pi tambah K kali 2pi. 2x kurang 1/3pi sama dengan 1/6pi tambah K kali 2pi. Kita pindahkan 1/3pi ke kanan sehingga menjadi 2x sama dengan 1/6pi ditambah 1/3pi ditambah K kali 2pi. 1/6 ditambah 1/3. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 menjadi 3/6 atau 1/2pi. Sehingga menjadi 2x sama dengan 1/2pi tambah K kali 2pi. Kita bagi 2 atau kita kalikan 1/2. Menjadi X sama dengan 1/4pi tambah K kali pi. Kita hitung nilai-nilai K yang memenuhi interval 0 sampai 2pi. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1/4pi atau 1/4pi. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 1/4pi ditambah pi sama dengan 1/4pi. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. 2x kurang 1/3pi sama dengan pi kurang 1/6pi tambah K kali 2pi. Pi dikurangi 1/6 sama dengan 5/6pi. Sehingga menjadi 2x kurang 1/3pi sama dengan 5/6pi tambah K kali 2pi. 1/3pi-nya lagi kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi 2x sama dengan 5/6pi tambah 1/3pi ditambah K kali 2pi. 5/6pi ditambah 1/3pi. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2 tambah 5, 7. Sehingga menjadi 2x sama dengan 7/6pi ditambah K kali 2pi. Kita kalikan dengan 1/2. Jadi X sama dengan 7/12pi ditambah K kali pi. Kita hitung nilai-nilai K yang memungkinkan untuk masuk ke dalam interval 0 sampai 2pi. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 7/12pi. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 7/12pi tambah pi menjadi 1 7/12pi. Kalau kita lanjutkan lagi K-nya 2, jadi yang ini rentangan 0 sampai 2pi adalah K0, K1. Kalau dari sebelah kiri, kemudian sebelah kanan juga K-nya 0, K-nya 1. Hingga diperoleh himpunan penyelesaiannya 1/4pi, 7/12pi, 1/4pi, dan 1 7/12pi. Oke. Kita lanjut ke persamaan kosinus.
Pada persamaan kosinus, jika cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali 2pi, atau X sama dengan negatif alfa tambah K kali 2pi, dengan K adalah bilangan bulat. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3X tambah 1/6pi sama dengan 1/2 dalam interval 0 sampai pi. Cos 3X tambah 1/6pi sama dengan 1/2. Cos berapa yang 1/2? Berarti itu adalah cos 60 derajat pada sudut-sudut istimewa. 60 derajat itu kita jadikan menjadi 1/3 pi. Jadi cos 1/3 pi atau cos 60 sama dengan 1/2. Sehingga menjadi 3X tambah 1/6pi sama dengan 1/3 pi tambah K kali 2pi. Atau 3X tambah 1/6pi sama dengan negatif 1/3 pi tambah K kali 2pi. Kita mulai dengan yang pertama. 3X tambah 1/6pi sama dengan 1/3 pi tambah K kali 2pi. 1/6pi kita pindahkan ke ruas kanan, atau masing-masing ruas kiri ruas kanan kita kurangi 1/6pi, sehingga menjadi 3X sama dengan 1/3 pi kurang 1/6pi ditambah K kali 2pi. 1/3 dikurangi 1/6, 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2 kurang 1 menjadi 1/6, sehingga 3X sama dengan 1/6pi ditambah K kali 2pi. Kita kalikan dengan 1/3 atau bagi dengan 3. Sehingga X menjadi X sama dengan 1/18pi tambah K kali 2/3pi. Kita data atau tentukan nilai-nilai K yang menyebabkan semua nilai X itu berada dalam rentang 0 sampai pi. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 1/18pi. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 1/18 ditambah 2/3. 18 dibagi 3, 6. Kali 2, 12. Tambah 1 menjadi 13/18pi. Menjadi 13/18pi. Kalau kita hitung K-nya lagi 2 ini akan lebih, karena ini sudah 4/3, sudah lebih dari pi. Berarti nilai-nilai K yang hanya untuk K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Kita lanjut dengan yang keduanya. 3X tambah 1/6pi sama dengan negatif 1/3pi tambah K kali 2pi. 3X sama dengan negatif 1/3pi, pindah ini 1/6pi menjadi kurang 1/6pi tambah K kali 2pi. Kita jumlahkan dulu yang negatif 1/3 dikurangi 1/6. Sehingga 3X itu sama dengan negatif 1/2pi tambah K kali 2pi. Nah, dari mana negatif 1/2 ya? 6 dibagi 3, 2. Kali 1 menjadi minus 2. Minus 2 kurang 1 menjadi minus 3. Minus 3/6 atau minus 1/2pi. Sekarang kita kalikan dengan 1/3 atau kita bagi 3. Menjadi X sama dengan negatif 1/6pi ditambah K kali 2/3pi. Kita tentukan lagi nilai-nilai K yang menyebabkan nilai-nilai X itu berada dalam interval 0 sampai pi. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1/6pi. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 1/6pi tambah 2/3pi sama dengan 1/2pi. Jadi 6 dibagi 3, 2 kali 2, 4. Kurang 1, 3. Menjadi 3/6 lagi, yang jadi 1/2pi. Nah, sehingga jadi ini untuk K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan min 1/6pi tambah 4/3pi sama dengan 7/6pi. Kita lihat nilai-nilai X yang masuk dalam rentang 0 sampai pi. Berarti hanya 1/18pi,
1/2 pi, 13/18 pi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/18 pi, 1/2 pi, dan 13/18 pi. Jadi ini untuk penyelesaian persamaan kosinus dalam ukuran radian. Jadi di sini harus punya dasar menghitung juga penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, kita lanjut ke persamaan tangen. Di dalam persamaan tangen itu, jika tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa tambah K kali pi, dengan K adalah bilangan bulat. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari tangen 3X kurang 2/3 pi sama dengan akar 3 dalam interval 0 sampai pi. Tangen 3X kurang 2/3 pi sama dengan akar 3. Nah, kita lihat pada sudut-sudut istimewa di kuadran pertama itu tangen berapakah yang akar 3? Berarti itu tangen 60 derajat. Jadi tangen 60 itu adalah akar 3. Atau 60 derajat itu sama dengan 1/3 pi. Sehingga tangen 3X kurang 2/3 pi sama dengan tangen 1/3 pi. 3X kurang 2/3 pi sama dengan 1/3 pi tambah K kali pi. 3X sama dengan 1/3 pi ditambah 2/3 pi. Jadi pindah ruas 2/3 pi. Kita jumlahkan dulu yang 1/3 pi tambah 2/3 pi. Sehingga menjadi 3X sama dengan pi ditambah K kali pi. Kita kalikan dengan 1/3 atau bagi lagi dengan 3. Nah, X sama dengan 1/3 pi ditambah K kali 1/3 K. Kita mulai menghitung nilai-nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 1/3 pi. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 1/3 pi ditambah 1/3 pi menjadi 2/3 pi. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 1/3 pi ditambah 2/3 pi sama dengan pi. Berarti ini sudah tidak lanjut lagi, karena kalau kita ambil lagi di sini 3, sudah lebih menjadi 1/3 pi. Sehingga nilai-nilai X yang masuk dalam interval 0 sampai pi adalah 1/3 pi, 2/3 pi, dan pi. Inilah himpunan penyelesaian untuk soal yang ini dalam interval 0 sampai pi. Nah, itulah ketiga contoh persamaan trigonometri yang kita bahas mulai dari sinus, kosinus, dan tangen. Kalau kurang jelas, diulang-ulang terus, diputar videonya sampai betul-betul mengerti. Kalau sudah mengerti, silakan kerjakan soal-soal berikut untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman tentang penyelesaian persamaan trigonometri dalam ukuran radian. Nah, ini soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3X kurang 1/4 pi sama dengan 1/2 akar 3 dalam interval 0 sampai pi. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3X tambah 1/2 pi sama dengan negatif 1/2 akar 3 dalam interval 0 sampai pi. Yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari tangen 2X kurang 2/5 pi sama dengan 1/3 akar 3 dalam interval 0 sampai pi. Jadi selamat berlatih dan berlatih. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.